Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Salam dari manusia gurun. Sorry, joke lokal. Ya, gurun gobi, desert mood Dennis Deyang. Ini malam takbiran, jadi mungkin di background saya terdengaran itu ada anak-anak takbiran karena masjid letaknya ya satu rumah sebelahnya lagi. Oh iya, ini dimulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, enak sekali nih. Ngopi pertama hari ini. Ya kan tadi itu ya. Ini apa namanya? Puasa kok susah sekali ya. Karena belum ngopi jadi belum nyambung. Sambil mau nyobain ini apa sih? Ini brownie dari Pippinos peanut butter fudgy brownie. Nggak tahu rasanya kayak gimana. Tapi saya nyobain cookiesnya luar biasa enaknya. Allahu Akbar. Oh, ada banyak bahasa langitan nih. Tadi ya. Ini katanya ini banyak bahasa langitan. Saya nggak ngerti bahasa langitan itu maksudnya apa. Tapi kalau katanya kalau ngomong bahasa Arab itu bahasa langitan. Jadi ya sedikit inilah ya. Ini joke singkat-singkat saja. Oke, sebentar. Saya kok susah mukanya. Waduh. Alhamdulillah. Bahasa langitan lagi. Waduh, sedapnya nih kok waduh ya. Waduh, ini takut berantakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Plastiknya jangan dimakan, Pak. Enggak lah. Dilarang ngomong sambil bicara. Oh iya, maaf. Selesain dulu kalau gitu makan ya. Ada tempat videonya dulu, buat videonya dulu. Oke. Bentar ya. Aduh, ini harus menunggu. Tapi kalau kopi tidak bisa menunggu. Kopi ambil ngopi dulu. Sedap sekali ini sebagai ucapan rasa syukur, sekaligus bersedih kalau syukur karena berhasil puasa. Mudah-mudahan diterima puasanya karena yang menerima puasa lah hanyalah yang di atas. Nah, bahasa langitan lagi. Nggak, itu bahasa Indonesia. Tapi sedih juga karena Ramadan udah lewat ya. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Sambil mau bahas ini dikit lah ya. Ini manusia Indonesia. Manusia Indonesia tuh kayak apa sih ya manusia Indonesia ya? Aduh, motor embut-embutan gitu ya. Memang ribut, banyak orang yang apa ya? Yang nggak tahu ya. Saya kalau buat opini nanti saya dimarahin. Saya sudah belajar untuk menjadi orang yang lebih santun. Balik ke Indonesia setelah lama di Kanada, I need to readjust myself. Cultural shock juga. Karena saya biasanya orangnya terus terang ya, to the point, blunt itu, you're wrong gitu. Tapi ternyata nggak cocok juga dengan Indonesia. Jadi nggak boleh kalau di Indonesia bilang Anda salah, Anda kurang optimal. You're incorrect, bukan you're wrong ya, gitu. Manusia Indonesia nih, sebenarnya ada alasannya sih baca. Kenapa saya mau membaca ini gitu ya? Karena ada tim yang membutuhkan informasi tentang karakter orang Indonesia. Ini timnya isinya orang asing. Sebentar, saya cat ini dulu ya, lihat dulu nih ya. Ini baru bagian kata pengantarnya ya. Kata pengantarnya, manusia Indonesia itu karangan Mohtar Lubis, diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 6 sifat manusia nih ya, manusia Indonesia. Jadi Mohtar Lubis mengatakan ya, 6 sifat disebut dan dipaparkan. 1, manusia Indonesia itu munafik atau hipokrit yang diantaranya menampilkan dan menyuburkan sikap ABS, asal Bapak senang. 2, enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatannya. 3, bersikap dan berperilaku feodal. 4, percaya takyul. 5, artistik berbakat seni. Bagus tuh. 6, lemah watak dan karakternya. 6 sifat ini 1 yang bagus saja, yang lainnya buruk ya. Sehingga buku ini sempat dibredel tidak boleh terbit ya, karena menunjukkan
Seolah waktu itu dianggap ini menjelek-jelekan orang Indonesia, karakter orang Indonesia. Jadi buku ini sempat tidak boleh beredar, dilarang beredar. Saya juga baru tahu itu karena diminta teman baca. Gitu ya. Apakah benar manusia Indonesia seperti itu? Ataukah ini zaman dulu? Apakah ini masih seperti sekarang? Saya harus baca ini dulu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah jika kita sebagai suatu bangsa ya, sebagai kolektif, kita memiliki sifat yang buruk tadi ya, apakah tidak ada keinginan kita untuk mengubahnya ya menjadi lebih baik gitu? Kolektif juga terprogram, bukan ngasal ya, berarti harus terprogram. Kan kita nggak mungkin menunggu keajaiban akan datang serta merta ada perubahan terjadi kalau kita nggak mau usaha ya, nggak mau membuat perubahan. Jadi gimana dong caranya? Sebagai manusia tentu saja kita berubah ya. Ada perubahan teknologi mengubah itu juga. Kalau dulu kita memang susah ya, kita bukan susah ya, kita terkucil ya, maksudnya bukan terkucil. Perubahan kultur itu akan membutuhkan waktu lama karena interaksi manusianya juga harus fisik ya, harus datang berinteraksi. Kalau sekarang dengan ada budaya global, interaksi bisa dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, media sosial dan seterusnya, sehingga kita bisa belajar dan berinteraksi dengan pihak-pihak lain di luar kita dengan kultur yang berbeda. Tentu saja, nah itu juga terjadi perubahan juga ya. Nah, kayak misalnya ada di daerah Jaksel gitu ya, cara bicaranya beda. Tapi itu bicara juga ya, tapi mungkin bukan hanya sekedar bahasa ya. Yang lain-lainnya juga berubah. Ini kayak saya nih, nggak tahu nih. PC ini jelas ini Indonesia banget ya. Sementara ini hoodie ini saya nggak tahu dari mana, tapi ini hoodie kayaknya bukan Indonesia ya. Nggak tahu ini dari mana ya. Ada yang tahu kasih tahu ya. Kan dulu kayaknya nggak kayak gini ya hoodie. Jaketan ada jaket juga, gitu ya. Kita akan berubah seperti apa? Nah itu dia. Ada juga orang yang ini ya membuat kita menjadi terpolarisasi. Ada satu grup yang lain yang mengatakan bahwa agama yang lebih penting gitu ya, sehingga orang-orang harus menyesuaikan dengan agama tersebut, termasuk budayanya. Nggak tahu ya, saya yang ini ya, ini silahkan diperdebatkan, termasuk dari cara berpakaiannya juga sesuaikan dengan itu gitu ya. Saya termasuk yang mungkin tidak ke sana gitu, karena ada hal-hal tertentu yang Indonesia banget, yang tidak melanggar agama kiri kanan atas bawah gitu ya, langit bumi, matahari bulan Mars, gak melanggar itu ya, tetapi ya menurut saya begitu ya. Ini selama kita berpakaian misalnya sopan, bersikap sopan santun sopan. Tapi ya itu tadi ya, ada ketakutan misalnya kebudayaan kita dicemari, ya ini kan katanya negatif ya, dicemari oleh budaya kearaban gitu misalnya gitu ya. Sehingga terjadilah satu kubu yang mengatakan bahwa kalau Anda tidak berpakaian seperti halnya cara pakai seperti itu, maka Anda tidak beragama atau tidak menerapkan itu gitu. Itu satu ekstrim sebelah sana gitu ya. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak Indonesia banget ya, segala macam. Misalnya budaya Jawa itu dengan jarian itu apa ya, kain ya, itu ya ini ya terdagi ini, sehingga polarisasinya kalau menurut saya, kalau dekat-dekat nggak apa-apa, ini sangat jauh ya, sangat jauh, sehingga kalau saya sebagai orang yang di tengah kegencet juga, kiri salah kanan salah, dan orang tidak percaya, dikiranya kami ini yang di tengah-tengah oportunis ya. Enggak, kami ya setidaknya saya nggak mengatasnamakan kami ya, saya merasa di tengah-tengah itu yang terbaik ya, tidak terlalu ekstrim kiri, tidak terlalu ekstrim kanan, dan juga tidak oportunis, karena memang kami seperti itu, atau saya seperti itu ya. Saya seperti ini, menjabungkan budaya barat, timur, dan Indonesia. Ambil yang baiknya dong ya, kita ambil yang baiknya, yang jeleknya kita buang. Jadi kalau tadi ngelihat gitu, kalau kita lihat kemampuan seni kita bagus, itu malah kita perhebat lagi ya. Saya termasuknya setuju dengan itu. Yang sifat-sifat yang lainnya lagi, bagaimana kita memperbaiki watak kita, lemah watak dan karakternya ini saya harus pelajari. Watak ini maksudnya apa ya, lemah wataknya gitu ya. Munafik dan hipokrit ini juga sebenarnya kan kita bisa ubah ya. Itu sesuatu yang tidak disukai oleh kita bersama ya. Enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini
Ini mungkin kita harus ajari juga ya bahwa kalau orang bertanggung jawab atas perbuatan itu ya jangan dihukum terlalu berat ya. Make him or her responsible for her or his action ya. Jadi kalau ada anak yang salah ya diberi hukuman, tapi hukumnya secukupnya ya, nggak harus hukumnya terlalu memberatkan sehingga orang takut bertanggung jawab. Orang harus bertanggung jawab, tapi dia juga tahu bahwa tanggung jawab pun ada bantuan ya, tidak membabi buta. Bersikap dan berperilaku feodal. Nah ini ya. Saya nggak tahu ini bagus atau jelek ya. Di Inggris pun masih ada raja segala macam ya. Tapi saya nggak tahu, kalau yang itu saya masih belum tahu. Itu debatable. Saya termasuk yang tidak setuju feodal ya, feodalisme. Tapi boleh jadi itu tetap tidak jelek amat ya. Boleh jadi. Saya nggak tahu ya. Boleh jadilah. Itulah yang lain-lainnya. Mari kita lihat. Atau Anda tidak setuju? Anda pengen tetap seperti ini? Nah, itu lagi anak-anak lagi takbiran di masjid. Saya menikmati kopi dan brownies. Gitu ya. I guess I need to sign out because I need to finish my coffee and I want to eat my brownies. Budaya barat yang sudah merasuk ke dalam kehidupan saya sehingga saya terpaksa switch ke bahasa Inggris tadi. Masih untung nggak jaksel ya. Jujurly tidak jaksel. Aduh, I'm sorry, maaf. Mengertawakan ini ya. I know people close to myself who are jaksel type when they speak. Sometimes I laugh at the way they speak, but I laugh at myself the way I speak, even in bahasa Indonesia or English. Yeah. My English is bad, but my bahasa Indonesia is even worse. So you pick the poison. Anyway, I need to finish my coffee and brownies. So I guess I need to sign out. I'll see you later in the next video. Selamat malam. Salam perdamaian ya. Salam perdamaian. Jangan kita perlebar jurang ini. Mari kita dekatkan, malah kita bangun jembatan-jembatan. Perbedaan itu adalah sebuah karunia ya. Sebuah malah harus kita perbedaan yang kita syukuri. Kalau semuanya sama orang ya nggak lucu juga ya, nggak menarik. It's going to be boring. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nikmati dulu. Taruh brownies dulu baru kopinya nih. Aduh itu feedback. Harus ada yang ngasih tahu anak-anak ya. Assalamualaikum.